Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabarnya wabarakatuh, anak-anak? Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi kan sekarang ini kita masih dilanda wabah corona ya, COVID-19 ini. Jadi, Ibu sarankan kepada anak-anak tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan juga di rumah saja. Karena kan kita belajar juga masih daring begitu ya. Nah, baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, nah Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Oke, Hadir, selanjutnya. Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nah, jadi dari yang Ibu absen ini, alhamdulillah pada hari ini semuanya hadir. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. Memulai dapat ini kita berdoa sebagai anak masing-masing bila kita adalah kami. Doa masing-masing. Terima kasih. Oke, baiklah anak-anak. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai gerak parabola. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan membagi dulu menjadi beberapa kelompok. Jadi fungsi kelompok-kelompok ini setelah Ibu jelaskan secara garis besar mengenai materi usaha dan energi, nanti Ibu akan meminta kalian untuk menganalisis suatu kasus supaya kalian tahu bagaimana prinsip ataupun konsep dari usaha dan energi. Nanti Ibu minta kalian untuk mempresentasikan dan mendiskusikan dari hal tersebut. Kemudian Ibu juga meminta untuk setiap kelompok atau nanti ada yang Ibu tunjuk juga untuk menyimpulkan apa yang bisa kita jadikan pedoman dalam menetapkan mengenai materi usaha dan energi. Nah, oke, di sini Ibu akan melakukan share screen dulu ya. Oke. Apa sudah terlihat? Oh iya, sudah. Baik. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai gerak parabola. Berbicara mengenai gerak parabola, apa sih gerak parabola? Jadi, gerak parabola itu adalah suatu gerak yang bentuk lintasannya seperti parabola. Sering juga dikatakan nih, gerak parabola adalah gerak peluru. Nah, bagaimana nih adik-adik, apakah sudah pernah bermain bola? Tentunya sudah kan? Nah, apakah pernah bermain golf? Kira-kira apa sih hubungannya bola dan golf dengan gerak parabola? Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, dari animasi tadi kita bisa lihat bahwa saat kita bermain golf, bola akan melambung, membentuk parabola. Jadi, bermain golf adalah sebuah kegiatan yang di dalamnya terdapat aplikasi dari gerak parabola. Ketika bola melambung, bola akan kembali lagi ke bumi. Kira-kira kenapa bola kembali lagi ke bumi? Untuk mengetahui lebih lanjut, tetap tonton video ini ya. Nah, oke, jadi kan Ibu sudah memberikan kan beberapa kelompok-kelompok. Nah, Ibu minta kelompok dari Ella Hikmatul Laila untuk pertama kali tampil untuk menjelaskan materi ini. Oke, Ibu silakan, Ibu kasih waktu 10 menit untuk menyampaikan materi dan memberikan kesimpulannya. Silakan. Baik adik-adik, jadi kenapa bola golf tadi kembali lagi ke bumi setelah dia melambung? Karena apa? Ketika dia melambung, dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi, di mana gaya gravitasi itu arahnya selalu ke bawah.
selalu menuju ke pusat bumi. Jadi ketika dia melambung, dia akan kembali lagi bukan ke angkasa, tapi dia akan kembali lagi turun ke bawah. Berbicara mengenai gerak parabola itu erat hubungannya dengan gerak lurus. Jadi di video saya sebelumnya saya sudah membahas mengenai gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Jadi untuk gerak parabola sendiri itu adalah perpaduan dari GLB dan GLBB. Kira-kira adik-adik tahu nggak seperti apa sih perpaduannya? Coba nih kakak mau dengar suara adik Nizam. Silakan dijawab. Nah, benar sekali nih kata adik Nizam. Jadi kalau gerak parabola kan dia berada di dua sumbu. Ada di sumbu X dan ada sumbu Y. Jadi perpaduan gerak parabolanya ini adalah perpaduan antara gerak lurus yang berada di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, sekarang kakak mau nanya lagi nih. Seperti apa dan di mana posisi GLB serta di mana sih posisi GLBB-nya? Tadi kakak sudah nanya ke adik Nizam. Sekarang kakak mau nanya ke Tiara. Coba Tiara dijawab pertanyaan dari kakak. Di mana letak GLB dan GLBB-nya? Nah, adik Tiara udah benar sih kalau GLBB ada di sumbu X dan di sumbu Y. Itu sudah sangat bagus. Tetapi lebih tepatnya GLB itu dia bekerja pada sumbu horizontalnya, yaitu di sumbu X. Sementara untuk GLBB-nya itu berada di sumbu Y atau di vertikal. Kenapa demikian? Kita bisa lihat ketika animasi golf tadi, ketika bermain golf, ketika bola melambung, terjadi perubahan. Perubahannya di sumbu vertikal, bukan di sumbu horizontal. Nah, oleh karena itu GLBB-nya terjadi di sumbu Y, yaitu terjadi gerak lurus berubah beraturan. Sementara untuk yang di sumbu X-nya, dia jaraknya itu tetap sama. Jadi dia terjadinya adalah gerak lurus beraturan. Nah, menurut kakak adik-adik sudah cukup paham nih mengenai GLB dan GLBB. Berarti video saya sebelumnya sudah dipahami. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai kelanjutan dari gerak parabola. Jadi yang pertama kali kita harus tentukan dulu titik awal bola itu mulai bergerak dengan menentukan sumbu X dan sumbu Y sebagaimana yang sudah saya bagikan. Saya sudah share screen. Nah, setelah kita tentukan, kita baru tahu pertama kali bola akan bergerak karena kecepatan ini akan mempengaruhi gerak dari bola tersebut. Ternyata bola ini mulai bergerak di titik P dengan berada pada sumbu YP dan YX dan membentuk sudut beta P. Kemudian dilanjutkan dengan kecepatannya, yaitu pada saat ini kita anggap adalah VP. Karena berada bukan pada posisi X dan Y, maka perlu kita transferkan menjadi VPY dan VPX. Nah, untuk kecepatan pada titik P, karena kecepatan itu merupakan suatu vektor satuan sebagaimana video sebelumnya yang sudah kita bahas, maka di sini kita dapat tuliskan dengan VPXI ditambah VPYJ. Nah, berikutnya sesuai dengan materi gerak lurus berubah beraturan bahwa kecepatan dapat diperoleh dengan menambahkan V0 ditambah dengan A dikali T. Nah, pada rumus ini yang sudah saya bahas ya adik-adik di video saya sebelumnya dan adik-adik juga sudah menonton. Nah, pada kesempatan itu kita bisa menentukan kecepatannya atau VP-nya yang di titik P itu dengan rumus V0x ditambah APX dikali T I, jangan lupa ini adalah vektor, ditambah AP YTJ. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini dia terus bergerak dengan membentuk arah yaitu beta 0. Kemudian pada V0x-nya sama dengan V0 cos beta 0, V0y-nya sama dengan V0 sin beta 0. Ini sudah kita bahas, kita cari dengan Pitagoras atau segitiga Pitagoras, di mana nilai A-nya sama dengan min gravitasi. Karena bola hanya mengalami percepatan yang arahnya ke bawah, sedangkan ketika di atas maka nilainya adalah minus. Sementara untuk APX itu sama dengan 0. Dengan memasukkannya ke persamaan, kita akan peroleh V0 cos beta 0i
ditambah V0 sin beta 0 dikurang GT dikali I. Nah, ini kita bisa lihat ilustrasinya ketika bola bergerak menuju ke atas. Sementara gravitasi itu ke bawah. Maka nilai G-nya itu dia diperoleh minus. Jadi V0 sin beta 0 dikurang GT dikali J. Besar dari vektor kecepatan ini juga kita bisa lihat dari gerak ini. Nah, dari ilustrasi ini sangat tampak jelas ketika dia berada ke atas dia minus. Sehingga VP-nya sama dengan V0 sin beta 0 dikurang GT. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan membahas lagi mengenai setelah kita menentukan besar dari kecepatannya, maka kita akan peroleh bahwa VP itu sama dengan akar dari VPX kuadrat ditambah VPY kuadrat. Sementara dari arah kecepatannya itu dibedakan berdasarkan dari kuadran-kuadrannya. Untuk kuadran pertama maka beta P akan sama dengan beta P aksen, dan kuadran kedua beta P sama dengan 180 dikurang beta aksen P. Untuk kuadran ketiga beta P sama dengan 180 ditambah beta aksen P, dan untuk kuadran keempat beta P sama dengan 360 dikurang beta aksen P atau BP beta P sama dengan minus beta aksen P, dimana untuk beta aksen P nya sendiri itu sama dengan arcus tangen dari VPY dibagi dengan VPX. Untuk nilai beta P nya itu beta P aksen kecil dari 0 dan besar dari 90. Dan kebalik beta P nya besar dari 0 dan kecil dari 90. Dari posisi di titik P ini kita dapat mengetahui berapa jarak baik di sumbu X dan di sumbu Y dengan rumus LBB, yaitu X sama dengan X0 ditambah V0 dikali P ditambah setengah GT kuadrat, setengah AT kuadrat. Tapi kan dalam hal ini A nya itu sama dengan G atau min G karena berbeda arah. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai gerak parabola. Sebelumnya kakak di sini mau bertanya dulu kepada adik-adik mengenai materi yang kakak jelaskan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Oke, selanjutnya di sini Ibu minta kepada semua untuk mengisi live chatnya, menyimpulkan dari apa yang telah Ibu sampaikan dan apa yang telah disampaikan oleh kelompok 2 mengenai gerak parabola. Selain dari kesimpulan, jika ada yang belum paham juga boleh ditanyakan. Silakan disampaikan melalui live chatting. Ibu tunggu selama 5 menit ke depan. Silahkan. Nah, ini udah ada nih satu pertanyaan dari Nira. Nah, Nira bertanya, kenapa percepatan dia di sumbu Y tadi, kenapa dia sama dengan min G, dan kenapa percepatan di sumbu X-nya sama dengan 0. Oke, buat adik Nira kakak akan jelaskan ya. Untuk yang percepatan di sumbu Y, kenapa percepatan di sumbu Y itu sama dengan minus gravitasi? Karena sesuai tadi yang sudah kakak bahas dari animasi kakak tadi, bahwa ketika bola golf bergerak ke atas, sepertinya menuju ke atas, nah itu dia adalah melawan gravitasi. Nah, sebenarnya coba diingat-ingat lagi materi kita pertemuan kedua itu kita sudah bahas. Kalau benda itu dia dipengaruhi oleh gaya berat W yang arahnya selalu ke bawah, yaitu massa dikali gravitasi. Jadi gravitasi itu arahnya selalu menuju pusat bumi. Sedangkan saat bola itu melambung ke atas, artinya dia bergerak secara berarah vertikal ke atas, sementara untuk gravitasinya tetap bergerak ke bawah seperti ini, sehingga dia saling berlawanan. Nah, oleh karena itulah nilai A di sumbu Y itu sama dengan minus dari gravitasi. Sedangkan kenapa kok di sumbu X dia A-nya itu sama dengan 0? Nah, coba kita perhatikan dengan seksama dari grafik berikut. Nah, kita bisa lihat ya, dari grafiknya itu sangat jelas. Kalau pada di sumbu X, dia tidak mengalami perubahan posisi. Jadi jaraknya tetap sama. Bola tidak bergerak di sumbu X karena jaraknya masih sama. Dia adalah tetap dia beradanya hanya pada sumbu Y-nya.
Jadi maka di sumbu X-nya dia akan sama dengan 0. Dan juga yang perlu dipelajarin lagi untuk kita semua sebelum membahas mengenai gerak parabola. Nah, adik-adik di sini harus menonton ulang video kakak mengenai vektor. Karena kakak banyak skip ya untuk di gerak parabola ini. Kakak ambil poin-poinnya karena kakak rasa kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya mengenai vektor, GLB dan GLBB. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya? Coba kalian kasih jempol secara live kalau kalian tidak bertanya, dan silahkan bertanya melalui live chatting jika masih ada yang mau ditanyakan. Nah, sepertinya dari adik-adik berenam ini sudah memberikan jempol semua, berarti udah gak ada yang mau tanyakan. Oke, kalau emang gak ada yang mau tanyakan, kita akan lanjutkan lagi materi gerak parabola. Jadi kita akan lihat ya, ini pembuktiannya kita menggunakan CAD simulasi. Kakak akan share screen, silahkan dipahami. Nah, kita bisa lihat saat bola ditembakkan dengan sudut-sudut tertentu. Di sini kita gunakan sudut 45 derajat, kemudian kita kurangi jadi ada yang 90 derajat dengan 20 derajat. Nah, ketika bola ditembakkan, bola akan melambung membentuk gerak parabola. Nah, ini ada bisa dilihat panah yang warna kuning. Nah, panah warna kuning ini berarah ke bawah kan? Nah, itu adalah gravitasinya. Begitu. Akan cari di sini ada waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke titik tertinggi. Jadi pada saat titik tertinggi, VY maksimumnya itu akan sama dengan 0. Bola akan berhenti sejenak. Maka kita akan peroleh waktu maksimalnya yaitu V0 dikali sin alfa per gravitasi. Nah, berikutnya untuk ketinggian maksimum yang dicapai benda itu kita dapat peroleh dengan menggunakan rumus GLBB. Kita peroleh nih V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Jadi lagi-lagi erat sekali hubungannya rumus GLBB dengan gerak parabola ya. Jadi saat dia berada pada titik tertinggi, nilai Y-nya, Y maksimumnya itu kita bisa cari dengan V0 kuadrat sin alfa. Berikutnya ini adalah animasinya. Kita bisa lihat ini untuk mencari X max. Jadi yang kuning ini adalah menunjukkan gravitasinya, sementara yang hijau itu adalah kecepatannya. Nah, kita bisa lihat saat sudut 60, oh ternyata X maksimumnya di sini. Nah, ini kan kita gunakan secara PET simulasi. Sekarang bagaimana kalau kita tentukan rumusnya adik-adik? Nah, untuk bentuk rumusnya kita juga bisa gunakan jarak yang ditempuh atau X max-nya itu dengan rumus V0X dikali T. T-nya ini T maksimum karena di sini kita mencari X maksimum. Nanti kita akan peroleh X di Y maksimum itu adalah V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per 2G. Nah, karena kita mencari X maksimum, maka waktunya juga harus maksimum. Begitu. Ini adalah aplikasinya ya. Ketika sudut 70 kita tembakkan, ternyata X max-nya di situ. Nah, kalau misalnya kita luring, mungkin kita bisa praktekkan secara langsung. Tapi karena kita saat ini daring, jadi kita bisa lihat aja dari aplikasi ini ya. Jarak terjauh yang dapat ditempuh oleh benda atau X max-nya. Nah, ini kita bisa lihat dari gambar ini. Sudutnya 70, kita lepaskan, kita tembakkan, dia akan diperoleh X max sejauh itu. Begitu adik-adik. Kemudian gerak parabola itu juga ada dengan variasi sudut, divariasikan sudutnya. Yang pertama kita coba sudutnya 75. Kita lihat seberapa jauhnya. Kemudian sudutnya 70, kita lihat ya. Ingat, perhatikan panahnya. Panah kuning adalah pengaruh dari gravitasi, kemudian yang di atas percepatan, dan yang di samping itu adalah kecepatannya. Karena dia bisa berbentuk parabola seperti ini, itu dipengaruhi oleh kecepatan dari si bola. Nah, kita ganti sudutnya jadi 60. Kita udah banyak banget ya, kita coba. Nih sekali lagi kita coba sudutnya 55 derajat. Tapi kita penasaran juga ya, kalau misalnya sudut 80 gimana? Kita coba lagi nih. Nah, kita bisa lihat sudutnya semakin kecil, lintasannya akan semakin jauh. Oke, adik-adik, semua materi gerak parabola itu kakak sudah sampaikan. Sekarang kakak minta adik-adik buat kesimpulan. Nah, jadi silahkan adik-adik buat kesimpulan. Kalian tulis, kemudian kalian foto dan kalian kirimkan melalui Google Classroom. Jadi kakak kasih waktu kalian 20 menit. Oke,
Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya di sesi berikutnya karena waktu Zoom sudah mau berakhir. Jadi silakan adik-adik buat kesimpulannya. Oke, selamat mengerjakan, kakak tunggu ya. Oke adik-adik, tadi kakak sudah melihat tugas kalian untuk menyimpulkan mengenai pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Dan dari kesimpulan yang kalian buat, sepertinya sudah cukup dipahami materinya. Nah, untuk memberi pemahaman yang lebih, kita akan membahas contoh soal. Di sini kakak sudah membagikan contoh soal, di mana pada soal tersebut tertera bahwa bola pada gambar yang meninggalkan lintasan dengan kecepatan Vx sama dengan 8 feet per sekon. Kemudian dia meminta tentukan kecepatan dan tepatnya setelah 1/4 detik. Nah, jadi ya, untuk membahas mengenai soal ini, yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita harus memantau dari grafiknya. Dari grafik sangat tampak jelas bahwa dia mulai bergerak pada V0, kemudian dia bergerak dan berada pada transisi antara sumbu X dan sumbu Y. Artinya kita perlu mentransferkan dulu nilai kecepatannya terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga menjadi Vx cos theta dan Vy sin theta. Nah, kemudian jawab perpindahannya yang secara mendatar, berarti ada di sumbu X. Nah, itu kita bisa cari dengan V kali T. Jadi X-nya ini sama dengan S atau jaraknya. Kita masukkanlah nilai V-nya, yaitu 8 dan T-nya 1/4, sehingga kita dapat bahwa jaraknya sama dengan 2 feet. Berikutnya kita cari perpindahan vertikal. Jadi perpindahan vertikal bisa dicari dengan Y sama dengan V0 kali T plus minus setengah GT kuadrat. Sebagaimana yang kakak sampaikan tadi, bahwa V0-nya itu sama dengan 0. Artinya apa? V0 kali T itu akan sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan setengah GT kuadrat. Kak, kenapa sih kok dia plus nggak minus? Nah, ingat, dia akan bernilai minus pada percepatannya apabila melawan gravitasi. Sementara pada soal ini dia bergerak turun, artinya dia searah dengan percepatan gravitasi. Nah, kita masukkan nilai-nilainya, maka kita peroleh perpindahan vertikalnya sebesar 1 feet. Jadi bola berada 2 feet di sebelah titik pemula dan 1 feet di bawahnya. Nah, jadi ini adalah kurang lebih contoh soal dari gerak parabola secara sederhana. Nah, untuk adik-adik, apabila ada yang belum dipahami, itu bisa diajukan pertanyaan. Jadikan tugas-tugasnya silahkan dikumpulkan melalui Classroom dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di situ. Nanti kakak akan menjawab pertanyaan adik-adik. Baiklah adik-adik, itulah tadi serangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi kakak harapkan adik-adik semua tetap belajar, diulas lagi, karena kakak akan siapkan juga video-video untuk kalian belajar. Meskipun saat ini kita hanya virtual, tapi jangan patah semangat, karena kita tetap berada pada posisi sebagai kita seorang pelajar. Kita harus tetap belajar apapun kondisinya. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan semoga wabah dari COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Karena kuliah kita daring, kakak menyadari bahwa pengajaran dari kakak juga tidak bisa maksimal kepada adik-adik. Jadi kakak mohon maaf. Nah, untuk penggantinya kakak akan siapkan beberapa LKS untuk adik-adik belajar dan juga mengerjakan tugas. Dan kakak akan berikan tugasnya untuk dikumpulkan di pertemuan minggu depan. Jadi sebelum kita les minggu depan, kakak akan bahas dulu soal-soal yang udah kakak berikan. Baiklah, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Kakak ucapkan terima kasih. Kakak mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pengajaran kakak. Kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kembali kasih adik-adik.